Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Marilah kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pernyataan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah Tuhan memanggil. Saudara, hari ini kita mendengar kisah yang menggarisbawahi prioritas misi Yesus. Ketika Yesus makan di rumah Lewi anak Alfeus, seorang pemungut cukai, banyak orang yang dicap berdosa ikut makan bersama-sama dengannya. Hal ini merupakan sebuah batu sandungan bagi ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi. Menanggapi keberatan mereka, Yesus menjawab, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Hal ini merupakan sebuah batu sandungan bagi ahli-ahli Taurat. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus menggunakan pengaruhnya untuk menjangkau dan mengubah hidup orang-orang berdosa. Lewi, sang pemungut cukai, dipanggil Yesus hanya dengan berkata, "Ikutlah aku." Meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus, nampak tidak menyesal mengikuti Yesus karena ia melihat dan mengalami sapaan hangat yang menyentuh hatinya. Baginya, mengikuti Yesus jauh lebih bernilai daripada bertahan dalam sebuah sistem hidup yang penuh dengan omelan dan kritikan yang merampas segala ketentraman batin dan kebahagiaan hidup. Lebih dari itu, yang ikut makan di rumah Lewi adalah pemungut cukai lain serta orang-orang berdosa. Bagi orang Farisi yang setia memelihara hukum Taurat, pemungut cukai serta orang berdosa adalah kelompok yang harus dijauhi. Tidak layak untuk didekati sebab para pemungut cukai bekerja untuk pemerintahan Romawi
yang dianggap kafir. Maka mereka pun dianggap najis, tidak layak. Saudara terkasih, sebagai pengikut Yesus, kita semua diharapkan agar mampu memancarkan kehadiran Yesus. Hal ini hanya mungkin kalau kita sendiri menata hidup kita dalam tata hidup iman, etika, dan moral yang baik, sehingga Yesus berkenan hadir di dalam hati kita, kesaksian hidup kita, dan mengandung daya warta yang sangat ampuh, yang dapat membawa banyak orang untuk mengenal siapakah itu Yesus dalam hidup mereka. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntun dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.